Halo, nama saya Davin di kelas 81. Saya akan menjawab pertanyaan dari komik Kartini. Yang pertama, kehidupan masa kecil Kartini. Kartini adalah bayi perempuan mungil, anak kelima dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Lebih tepatnya nama Kartini adalah Raden Ajeng Kartini. Beberapa hari kemudian kelahiran Kartini. Keluar Sosroningrat. Beberapa hari kemudian Kartini keluar Sosroningrat mengadakan upacara pemberian nama keluarga Sosroningrat, mengundang masyarakat di lingkungan sekitar. Dari hari ke hari Kartini kecil tumbuh dengan baik. Segala keperluan Kartini terpenuhi karena dalam lingkungan keluarga Ningrat, Kartini kecil sangat terkenal gesit, lincah, dan mudah bergaul. Kartini bersikeras meyakini bahwa anak perempuan harus menikmati pendidikan walaupun ia melanggar peraturan adat istiadat. Kartini tumbuh menjadi anak yang pintar dan sangat menonjol di sekolah. Kedua, kehidupan remaja sampai menikah. Berawal pada tahun 1892, ketika ia berumur 12 tahun, Kartini dilarang melanjutkan studinya dan menurut ayahnya sudah waktunya Kartini untuk menikah. Setelah mendengar itu, ia merasa sedih karena Kartini masih ingin melanjutkan studinya. Romo mencoba memberi pengertian untuk menghormati adat istiadat, maka Kartini harus menikah. Setelah mendengar perkataan Romo, Kartini setuju untuk menikah walaupun terpaksa. Selama masa pingitan, Kartini rajin membaca majalah dan menulis majalah yang ia baca. Menulis surat sejumlah tokoh beranda dari majalah yang ia baca. Sejak itu, Kartini dan Mary of Phoenix sering bertukar pemikiran dan berkirim surat melalui Johanna. Kartini menuliskan iklan yang membuat permintaannya mencari sahabat pena. Iklan tersebut kemudian dijawab oleh Stella. Sejak itu kegiatan surat menyurat di antara mereka pun dimulai. Kartini menulis surat kepada pasangan Abendanon dan menceritakan tujuan dan cita-citanya, tetapi pasangan Abendanon menasihatinya agar mengubah rencananya. Kartini menempuh rencana tersebut agar bisa melanjutkan pendidikan dan menempuh cita-citanya. Beberapa minggu kemudian, ia menerima surat dan ia setuju untuk melanjutkan pendidikannya. Ia mengajar di sekolah dan semakin lama muridnya bertambah. Sementara itu, ia menerima surat dari pemerintah Belanda bahwa beasiswa dia diterima. Pada 12 November 1903, ada yang melamar Kartini. Ia bingung untuk melanjutkan cita-citanya atau tidak. Kemudian ia memberi syarat untuk menyetujui cita-citanya. Setelah itu ia menikah. 3. Kehidupan setelah menikah sampai meninggal dunia. Setelah menikah, ia pun melanjutkan pendidikannya di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon. Setelah itu, Kartini hamil. 13 September tahun 1904 di pagi hari, Kartini merasakan mual pada perutnya.
dan mungkin itu sudah waktunya untuk ia melahirkan. Sekitar jam 21.30, Kartini berhasil melahirkan dengan selamat dan anak laki-lakinya diberi nama dengan R.M. Seosalit Jojo Aningrat. 17 September 1904, tiba-tiba Kartini sakit. Setengah jam kemudian Kartini meninggal dunia dan teman-teman Kartini berniat untuk melanjutkan perjuangan Kartini. 4. Cita-cita Kartini dan cara mewujudkannya. Cita-citanya adalah bahwa kaum perempuan juga berhak untuk belajar dan mewujudkannya. Dan cara mewujudkannya adalah belajar dengan giat dan tidak pernah menyerah. 5. Hasil perjuangan Kartini di kehidupan saat ini. Semua wanita di dunia dapat bersekolah dan diperlakukan adil. 6. Jika kamu hidup di zaman Kartini, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan terus belajar dan capai cita-cita. 7. Bagaimana wujud terima kasih kalian terhadap perjuangan Kartini? Dengan belajar bersungguh-sungguh. Sekian dari saya, Sukioto, Namo Buddhaya.